terutama di body glossy nih. Kalau misalkan debu dilap pakai Kanebo, kalau habis cuci motor dilap pakai Kanebo, itu gue udah hilangin kebiasaan itu. Gue ganti kebiasaannya jadi pakai apa? Nah ini nih. Oke, balik lagi di YouTube channelnya Your Chapter One. Nah, di video kali ini sebenarnya gue lebih pengen bahas kebiasaan orang nih ya. Kebiasaan orang terhadap treatment ke motornya sendiri gitu. Terlebih motor yang misalnya belum kotor-kotor banget nih. Jadi kayak gini contohnya. Ini motor sebenarnya kalau dilihat emang mungkin bersih ya, tapi di bodinya ada lah banyak debu-debu gitu. Nah, kalian tahu kan ini apa? Ya, ini adalah kebab. Enggak. Ini adalah Kanebo ya. Jadi Kanebo ini sebetulnya memang banyak banget orang gunakan lah. Banyak banget emang fungsinya. Dan dia tuh cukup simple ya. Contoh kalau kita ngelap bodi nih yang debu pakai Kanebo. Terus buat bagian habis cuci motor pakai Kanebo. Padahal sebetulnya itu cukup menimbulkan resiko ya. Ya gue sih nggak menyalahkan ya yang pakai Kanebo, tapi sebaiknya kalian itu merubah kebiasaan itu. Jadi kalian rubahlah. Rubahnya gimana? Ini gue mau ngasih sedikit tipsnya buat kalian yang kebiasaan apa-apa ngelap body, terutama ya body glossy pakai Kanebo. Jadi ngejelasin dikit nih, sebenarnya Kanebo ini banyak orang gunakan buat ngelap body ya. Jadi yang debuan kayak gini dilapnya pakai Kanebo, yang padahal itu nimbulin kerusakan. Ya emang nggak krusial sih, tapi buat gue pribadi yang sayang sama kendaraan gitu ya, gue udah menghilangkan kebiasaan ini, terutama di body glossy nih. Kalau misalkan debu dilap pakai Kanebo, kalau habis cuci motor dilap pakai Kanebo, itu gue udah hilangin kebiasaan itu. Gue ganti kebiasaannya jadi pakai apa? Nah ini nih, ini gue mau ngasih tips buat dikitnya kalian yang nonton. Caranya cukup simpel sih, jadi kalian simak ya videonya. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang mau nyari produk perawatan kendaraan, boleh banget nih mampir ke Shopee atau Tokopedia-nya Your Chapter One @yourchapter1official buat cari produk-produk perawatan kendaraan, mobil ataupun motor kesayangan kalian. Nah ini gue mau ngasih lihat kebiasaan yang bisa kita rubah ya, buat sekedar ngelap doang. Kalau kalian males cuci motor, yang ngelap-ngelap doang gitu biar motornya kinclong lagi. Ini kenapa gue punya Kanebo, bukan buat contoh juga ya, ini emang punya gue. Jadi emang gue bawa di bawah jok, gue akuin gue butuh buat ngelap-ngelap bagian bawah motor nih, misalkan bagian bagian dek kaki, terus juga bagian-bagian knalpot segala macem ya. Kalau misalkan ada noda-noda atau sesuatu, gue masih menggunakan Kanebo gitu. Cuma kalau untuk body, ini gue lupain dulu. Untuk body kayak gini nih contohnya, debu-debu. Ya kalian boleh ikutin, boleh nggak juga ya, tapi mendingan sih ikutin ya kalau kalian emang sayang sama body halus kendaraan kalian. Contoh bisa kita lihat di sini, ini kayak gini nih. Coba kamera dekat aja. Ini kan kalau kelihatan di kamera, ini bagian atas sini nih debu nih. Ini atas sini nih, ini kelihatan debu nih. Nah ini kayak gini-gini, biasanya gue emang agak-agak gatel ya ngeliatnya. Jadi gue ganti kebiasaan pakai Kanebo dengan cara gue semprotin si Hybrid Silicone Wax nih. Nah ini nih produknya ini. Karena gimana? Ya udah tau lah tanpa gue kasih tahu. Ini gue spray doang kayak gini nih. Pokoknya nge-spraynya tuh nggak usah nanggung-nanggung gitu. Basah juga nggak apa-apa. Karena dengan basah ini si cairannya dia menarik si debunya itu. Nah buat ngeringinnya, gue biasanya sekali wipe dulu nih kayak gini, biar dia kering dan debunya terangkat. Kalau udah, tuh kelihatan ya kotor tuh yang debu-debunya. Kalau udah, gua baru buffing. Ini pas di buffing gini dia langsung licin ya, kayak ibaratnya instan wax gitu dia. Nah udah beres. Sebenarnya memang kalau dibanding Kanebo, gua akuin lebih simpel Kanebo ya. Jadi kalau Kanebo kan dia langsung, contoh deh kita ngelap gini, udah beres, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Cuma ya itu tadi, Kanebo ada risikonya. Kalau buat di body glossy, dia pasti bikin panel-panel glossy ini lama-kelamaan lebih cepat baret gitu. Nah ini sekarang gue mau ngasih lihat deh seribet apa sih emang dibanding Kanebo gitu. Kalau kalian nggak percaya, jadi kita mendingan semprotin aja. Step pertamanya itu gue biasanya spray si Hybrid Silicone Wax dulu nih ke semua bodinya. Yang kedua gue wiping dulu atau diseka ya, sekali searah gitu biar dia keangkat dulu debu dan si silicone wax-nya. Yang ketiga, baru di buffing, biar efek kilapnya maksimal. Ayo, let's go. Paling videonya dicepetin aja ya, biar kalian nggak bosen. Nah, ini semua udah gua spray, jadi tinggal kita wipe atau seka aja. Ini spionnya ketinggalan. Spion juga suka ada debu nih soalnya. Jadi spray, tinggal kita seka. Nah, ini udah diseka, semuanya udah di wipe semua, udah kering. Bisa kalian lihat ya nih, dia debu. Kalau udah kayak gini, kalau kalian cuma punya satu microfiber, kalian balik aja ke bagian yang kering, terus tinggal lanjut di buffing.
Nah, ini udah selesai. Jadi kurang lebihnya kayak gitu nih sharing gua tentang kebiasaan ya kita sama kendaraan kesayangan nih yang dimana debu, terus juga ngelapin BCB Kanebo. Dan gua pun udah merubah kebiasaan itu gitu. Jadi dengan misalkan contoh nih pakai hybrid silon wax dan microfiber, itu hasilnya justru sangat-sangat tidak beresiko. Pertama, nggak nimbulin baret halus. Ya walaupun mungkin ntar ada kalian komen kayak, itu pasti baret, terus segala macem. Nyatanya ini body tuh, kalian bisa lihat ya, ini motor gue nggak pernah dipoles. Jadi, gue selalu ngebiasain perawatan pakai si produk ini nih. Jadi, selain dia hasil lebih mengkilap, dan prosesnya ya dibilang ribet nggak juga gitu. Cuma memang nggak sesimpel pakai Kanebo. Itu artinya gue menghindari resiko terjadinya baret di kendaraan gue gitu. Ya kalian bisa lihat sendiri hasilnya lebih kinclong, lebih terjaga warna catnya, dan tentunya nggak bikin baret di panel glossy kendaraan kalian. Nah kelebihan produknya ini sendiri, jadi si hybrid silon wax ini yang pertama, kalau kondisi debu kayak gini, langsung dilap pakai microfiber, dia nggak bikin baret. Nah yang kedua, ini ngasih efek kilap yang lebih keluar di body glossy kalian. Yang terakhir nih yang ketiga, ini bisa kasih efek hydrophobic yang dimana air tuh nggak nempel yang menyebabkan water spots atau jamur nih. Jadi mendingan kalian cobain deh langsung. Oke, mungkin sekian ya sharing kali ini tentang pembahasan Kanebo versus microfiber yang diiringi dengan hybrid silon wax. Jadi kalau kalian sendiri gimana nih? Masih punya kebiasaan ngelapai Kanebo atau enggak? Yaitu balik lagi ke pilihan kalian ya. Tapi gue bisa kasih saran sebaiknya kalian rubah kebiasaan itu, terutama untuk body glossy, pakai si hybrid silon wax dan microfiber cloth-nya gitu. Oke, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe YouTube channelnya Your Chapter One. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya.